Ada yang bilang kondisi Indonesia belakangan ini membuat kita merasa tidak bangga menjadi bangsa Indonesia. Tetapi topik yang saya angkat kali ini saya yakin dan saya jamin akan membuat Anda bangga menjadi orang Indonesia. Apa itu? Saat ini saya sudah kedatangan seorang tamu. Pak Joni, apa kabar? Baik, baik sekali. Iya. Terima kasih. Baru datang dari? Dari Jerman, tapi sudah seminggu lalu. Baik. Kalau boleh tahu, Anda udah berapa lama di Jerman? Hampir 19 tahun. 19 tahun. Iya. Sebenarnya pekerjaan Anda ini apa ya? Oh, kalau orang-orang selalu bilang, wah pekerjaan nih Anda enak sekali. Anda mendapatkan uang hanya dengan menatap bintang. Itu pekerjaan yang paling gampang yang pernah saya tahu. Nah, itu. Tapi kalau menatapnya lama, itu susah. Jadi, karena kita kerjanya kan malam ya, kayak misalnya juru rawat di sini atau misalnya tukang ronda gitu, ronda malam. Saya mulai, misalnya kalau kerja di penelitian itu dari jam 6 sore sampai jam 7 pagi. Lalu apa bedanya Anda dengan tukang ronda ya? Nah, kalau tukang ronda nggak pakai teleskop itu kerjanya, tapi pakai kentongan. Sudah mulai pinter ini. Menarik karena ini kalau saya baca ya, Anda juga ketua tim proyek MPIA, apa itu? MPIA itu nama instansi tempat saya bekerja sekarang, yaitu singkatan dari Max Planck Institute for Astronomy. Ini apa ini? Jadi adalah sebuah lembaga riset nasional Jerman yang wadahnya adalah namanya Max Planck Society. Jadi itu semacam istilahnya LIPI-nya Jerman, yang melakukan riset-riset di bidang apa saja. Dan kebetulan ada Max Planck Institute untuk astronomi, ada untuk kedokteran, ada untuk ilmu sosial, ada untuk hukum, ada untuk biologi. Dan Anda bekerja untuk bidang? Bidang astronomi. Yang menarik katanya, saya belum percaya nih ya. Iya. Katanya Anda sudah menemukan lebih dari 10 planet. Iya, lebih ya. Mungkin 11 dengan planet Senin ya. Oh, ada hot planet yang di sana. Hot planet juga ada ya. Tentu kita penasaran ya, ingin tahu planet apa aja yang ditemukan dan apa sebenarnya hebatnya penemuan itu. Kita lihat dulu kisah tentang Joni Setiawan. Dalam bidang astronomi, namanya sudah tidak asing lagi di dunia internasional. Joni Setiawan, doktor lulusan Universitas Jerman ini dipercaya menjadi ketua peneliti untuk Max Planck Institute for Astronomy, Jerman. Ia sendiri mulai berkecimpung di bidang astronomi sejak tahun 1999 lalu. Sebagai peneliti, selain mengumpulkan data, Joni juga melakukan pengamatan langsung terhadap bintang dan benda-benda angkasa lainnya. Ia melakukan peneropongan di sebuah observatorium La Silla di Chili. Karena di tempat inilah iklim dan temperaturnya menunjang untuk penelitian astronomi. Untuk pertama kalinya, Joni yang tertarik pada bidang astronomi sejak kecil ini berhasil menemukan sebuah planet baru pada tahun 2003 silam. Sejak itu, setiap 2 tahun sekali, ia selalu mempublikasikan hasil temuannya itu kepada masyarakat. Hingga kini, ia mengaku telah berhasil menemukan hingga 15 planet baru. Pada saat Anda pertama kali menemukan sebuah planet, itu orang belum kenal ya. Tapi begitu penemuan planet kedua, baru nama Anda mulai melambung dan menjadi perhatian. Apa istimewanya penemuan kedua itu sehingga Anda akhirnya dikenal luas? Penemuan planet kedua yang saya publikasikan itu tahun 2005 ya. Itu merupakan planet pertama yang ditemukan di sebuah bintang yang masanya, yang beratnya lebih besar dari matahari. Jadi dahulu orang tidak bisa tidak menyangka kalau bintang-bintang yang lebih berat, lebih besar dari matahari itu bisa memiliki
benda pengitar yang kecil seperti planet gitu. Nah itu pertama kalinya tahun 2005 ditemukan bahwa bintang yang masanya lebih besar pun bisa memiliki bayi-bayi yang kecil. Setelah itu hasil ini namanya semakin sekarang banyak grup-grup ilmuwan yang terus mengkaji atau menelusuri penelitian saya, termasuk grup dari Jepang, dari Amerika, semuanya ingin menemukan planet di bintang yang ukurannya lebih besar dari matahari. Pengertian menemukan itu apa sih? Saya membayangkan kan itu luas sekali. Iya. Tinggal teropong apa susahnya sih? Nah, Tinggal ketemu satu. ya. Itu punyaku ya, itu punyaku. Begini Bang Andi, di Bima Sakti kita, galaksi kita itu ada 300 miliar bintang. Oh kalau gitu nggak jadi deh. Untuk menemukan satu dari 300 miliar itu ada triknya sendiri. Jadi ada jampe-jampenya ya kira-kira. Nah, itu biasanya kita harus menyeleksi dari 300 miliar ke 3000. Itu sudah sulit, dari 3000 ke 300, dari 300 ke 30. Dan itu tidak banyak orang di dunia yang bisa menyeleksi seperti itu. Banyak orang termasuk saya sebenarnya nggak mengerti apa sih manfaatnya Anda menemukan planet itu. Ya, inilah. Kayak nggak ada kerjaan aja tiap hari ngeliat gitu. Terus apa manfaatnya apa? Itu tujuannya adalah ada dua. Yang pertama untuk menjelaskan apakah kita ini sendiri di jagat raya. Yang kedua untuk mengetahui asal-usul kita. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih terjadinya penciptaan kita ini secara ilmiah. Maksudnya mungkin di agama sudah diajarkan, tapi kita ingin melihat menelaah lebih dalam lagi secara ilmiah. Apakah benar terbentuknya itu prosesnya seperti itu? Tapi ini bukan berarti mengingkari keyakinan kita pada agama. Enggak, tidak sama sekali tidak. Itu hanya untuk supaya kita lebih berpikir dan lebih mengerti bagaimana proses, apa makna hidup manusia di alam raya ini. Apakah ada maknanya atau tidak? Dan jika tidak, kenapa? Dan kalau ada maknanya, apa maknanya kehidupan tersebut? Tunggu dulu, Anda tadi mengatakan bahwa salah satu diantaranya untuk mengetahui apakah kita di alam semesta ini sendirian atau tidak. Iya. Maksudnya apakah ada kemungkinan ada planet lain yang dihuni oleh makhluk lain gitu? Iya. Anda jangan nakut-nakutin gitu dong. Oh enggak, saya enggak nakut-nakutin. Ini suatu kenyataan. Terakhir saya di konferensi di Turin bulan Oktober lalu, kita melakukan perhitungan statistik. Setidaknya kalau banyak sistem tata surya yang seperti matahari dan bumi kita ini, itu setidak-tidaknya ada 23% dari seluruh temuan memiliki potensial mempunyai planet seperti bumi. 23%. Jadi kalau ada 1000 bintang yang mirip dengan matahari, itu ada paling tidak 200 identis seperti bumi, persis sama. Artinya kalau kita bicara UFO gitu ya, itu Anda percaya bahwa kemungkinan itu ada? Harus ada, itu harus ada. Yang menjadi permasalahan adalah masalah komunikasi. Karena misalnya kalau kita mengirimkan berita ke tempat lain, yang jauhnya sekitar, katakanlah 50 tahun cahaya dari kita. Kita kirim 50 tahun saya dikirim, baru 50 tahun mendatang signal itu sampai ke tempat itu. Kembali lagi 50 tahun lagi, kalau dia dengar ya. Iya. Balik lagi 50 tahun lagi. Peradaban kita sudah berubah. Metode komunikasi kita sudah berubah. Tapi, artinya apa? Anda hendak menjelaskan bahwa kemungkinan nggak nyambung terus? Nggak nyambung, iya. Mungkin nggak nyambung. Karena komunikasi itu ada halangannya, bariernya itu selain ruangan tapi juga waktu. Dan itu juga peradaban dan seterusnya. Omong-omong, bagaimana sampai Anda bisa tiba di Jerman ya? Tahun 1992, waktu saya lulus dari SMA itu, saya memang bercita-cita untuk melakukan studi atau kuliah di bidang astronomi, astrofisika. Saya pilih di Jerman karena di Jerman kuliahnya waktu itu masih gratis. Jadi kualitasnya bagus dan bidang studinya memang ada, astrofisika, dan saya tidak perlu bayar untuk sekolah di Jerman itu. Oh, itu alasan utama waktu itu ya? Alasan utamanya ekonomi juga. Jadi kita pilih yang kualitasnya bagus dan yang murah meriah. Iya, kelihatan dari wajah Anda. Gitu. Oh, ya.
Ya, gini, Anda kan udah hebat nih kalau kita lihat berhasil menemukan dan dikenal luas di dunia saintik ya, di internasional. Pertanyaan, kenapa Anda nggak balik ke Indonesia? Saya sebagai astrofisika, saya membutuhkan fasilitas yang saat ini masih sulit untuk negara, nggak cuma Indonesia, tapi di negara Asia Tenggara pun sulit. Jadi Apa saya itu, membutuhkan misalnya? teleskop, observatorium yang berukuran yang seperti Bang Andi lihat di video tadi. Jadi membutuhkan infrastruktur astrofisika yang sangat profesional. Kalau seandainya Indonesia bisa membuat observatorium tersebut dengan negara-negara tetangganya, misalnya kita join dengan Thailand atau nanti ditambah dengan Malaysia atau Singapura, dan mereka joinan, itu mungkin bisa terwujud. Dan mungkin suatu saat saya ingin, kenapa saya nggak mau pengen menemukan planet aja dari Indonesia. Baik, Mas Joni, terima kasih banyak sudah hadir di Kick Andy ya.